Presiden baru tidak bisa berbuat apa-apa. Mau bikin apa? Bicara aja mengenai makan gratis itu. Ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Halo Profesor Rias, pertanyaan saya. Kalau saya atau kamu memberikan makan gratis kepada tetangga kamu yang kurang mampu secara ekonomi, apakah itu merupakan penghinaan terhadap orang yang dikasih makan? Tolong jawab, karena itu tidak memerlukan otak, cukup memerlukan suara hati. Banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh? Saya nggak tahu itu. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi. Sehingga negara harus turun tangan. Artinya negara gagal memberi mereka suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo, mempertanyakan tentang adanya seorang profesor yang katanya menuduh bahwa pemberian makan gratis itu memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa. Apakah profesor tersebut pintar atau bodoh atau tidak punya hati? Itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Antisipasi kemungkinan ada ke situasi darurat. Sementara cadangan APBN sudah sebagian besar dialokasikan untuk bayar cicilan utang dan program-program yang tidak akan ada kembaliannya gitu loh. Makan siang itu kan tidak ada yang kembali. Semua makanan itu kan habis semua. Yang ada itu Anda nambah terus tiap hari. Makan siang gratis. Soalnya bukan itu yang paling penting. Tapi ini sudah terlanjur dicanangkan dan rakyat tertarik untuk itu. Menurut Profesor Rias, program makan gratis memalukan dan merupakan penghinaan terhadap bangsa ini. Profesor Rias, tolong dijawab. Dan kalau misalnya yang dimasukkan oleh Bapak Prabowo itu adalah Anda, saya nggak tahu apakah Anda atau tidak, tolong juga dijawab. Bahwa sampai ke saat ini hampir 80 tahun merdeka, rakyat kita belum bisa makan sendiri gitu. Logikanya kan begitu. Jadi negara ini berbuat apa selama sekian puluh tahun itu? Saudara, di Indonesia itu ada 8.000 lebih profesor. Tapi tentunya tidak semua profesor itu kemudian jadi bijaksana kalau ngomong. Sekalipun gelarnya profesor ya saudara. Banyak profesor, saya juga kenal banyak profesor. Ya karena saya kan juga S3 saudara, SD, SMP, SMA. Ya saya kenal juga banyak lulusan profesor-profesor di universitas-universitas. Ya kolega saya. Ya, jadi dari profesor yang pintar-pintar ini. Katanya mau kasih makanan gratis. Setuju saya. Lah benar lah. Tapi apa? Saya hitung lah, saya juga tukang masak kok. 10.000 toh. Iya, apa yo? Apalagi sekarang harga naik. Mas Bowo, kalau denger ini tolong deh suruh dihitung lagi. Tepuk tangan dong ibu-ibu. Sorry ya, Mas. Saya mesti kritik. Loh, orang saya bener kok. Saya suruh ibu-ibu hitung 10.000 dapat teh apa toh? Baru ibu-ibu bilang, lah yo apa ya Bu ya? Paling tempe. Iyalah. Apalagi makan siang gratis. Di mana? Di jalan-jalan. Antrian pasti panjang dan itu menghina orang itu. Yang diperlukan adalah pendidikan gratis supaya IQ bertambah. Yang diperlukan adalah kesehatan gratis. Jangan pakai BPJS yang masih ada sifat asuransi di situ. Itu semuanya tugas negara. Dengan cara itu orang dihargai, human dignity-nya, harkatnya. Kasih dia pekerjaan supaya dia bangga bahwa dia bekerja. Bukan begini pada pemerintah. Saudara, terkait dengan program makan siang gratis, itu diterapkan di 8 negara di dunia, di luar Indonesia ya. Salah satunya Brazil, Finlandia, Estonia, India, Swedia, Amerika, Jepang, dan China. Timbul di dalam pertanyaan kita, sebenarnya apa sih tujuannya buat makan siang gratis? Emangnya bangsa kita itu terlalu hina gitu ya dikasih makan gratis? Tidak, saudara.
Tidak, kita memang punya masalah. Ya, terutama di negara-negara berkembang, bahkan di negara maju saja di daerah pedesaan itu bisa terjadi kekurangan gizi. Jadi tujuan daripada makan siang gratis itu atau makan gratis whatever pagi atau siang ya, hasil akhirnya adalah yaitu student learning outcomes, yaitu hasil pembelajaran siswa dan juga capaian-capaian akademiknya. Nah, itulah tujuan utama dari pemberian program makanan bergizi bagi anak sekolah. Aneh juga kalau ada profesor yang ngomong ya model kayak gini. Semakin orang dikasih gratis, semakin mentalnya jatuh. Yang ada harga diri. Tetapi Jokowi ingin memelihara itu. Berapa IQ nasional kita sekarang? 78,5. Rata-rata normal IQ orang itu 90-100. Kita di bawah normal. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk laksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepemimpinan saya. Bagi saya, makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil ini adalah strategik. Yang tidak mendukung hal ini, silahkan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Yang kita wariskan itu adalah pemerintahan yang memikul beban sangat besar yang ditinggalkan. Ini karena ini negara, jadi wajarlah ada orang mau seperti Pak Prabowo mau jadi presiden. Kalau misalnya Indonesia ini kita konversi menjadi perusahaan, Pak. Ada satu perusahaan A, situasi keuangannya, hutannya sekian, manajemennya seperti ini, pegawainya hancur-hancuran. Mau nggak Anda menjadi pemimpin perusahaan ini? Anda akan mikir 2 kali untuk mengambil tanggung jawab itu. Ya, karena Anda harus kerja keras untuk membuat perusahaan ini tidak bangkrut. Ada budaya di bangsa Indonesia ini saya perhatikan, tapi kadang-kadang segelintir orang-orang yang menganggap dirinya pintar selalu meragukan kemampuan bangsa Indonesia. Rasa rendah diri, punya gelar profesor, sekolah di mana-mana yang terkenal, tapi mentalnya masih mental rendah diri. Apa yang dilakukan bangsa sendiri selalu jelek. Belum kita bekerja sudah mulai nyinyir. Niat baik pemerintahan Prabowo Gibran untuk mewujudkan generasi sehat dan smart melalui program makan bergizi gratis MBG patut diapresiasi. Sayang di balik implementasi MBG tersebut tampaknya memantik beragam persepsi, opini hingga nyinyiran dari sebagian kalangan. Salah satu yang getol mengkritisi program ini yakni Prof. Rias Rashid. Menurutnya, program makan siang gratis merupakan penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah terhina. Logika sesat yang tragis, ironis, dan memprihatinkan dari seorang yang katanya profesor. Seolah memberi makan anak-anak yang membutuhkan adalah suatu kebodohan. Apakah negara hanya boleh sibuk dengan proyek-proyek besar tetapi melupakan kebutuhan dasar rakyatnya? Apakah memberi makan anak-anak yang kelaparan lebih buruk daripada membiarkan mereka merana? Jika ini dianggap penghinaan, lalu bagaimana dengan negara-negara maju yang sudah lama menjalankan program serupa? Diketahui program makan bergizi gratis tidak hanya ada di Indonesia, namun juga diterapkan di berbagai negara di dunia, baik yang maju maupun berkembang seperti Brasil, Finlandia, India, dan Swedia telah lama menjalankan program ini. Bahkan negara maju seperti Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, hingga Singapura. Apakah mereka juga terhina? Atau justru mereka lebih maju karena sadar bahwa anak-anak yang sehat adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa? Nyinyiran Prof. Rias Rashid mendapat sanggahan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Hotman menantang Rias dengan satu pertanyaan. Apakah jika saya atau kamu memberikan makanan gratis kepada tetangga kau yang kurang mampu secara ekonomi, apakah itu merupakan penghinaan terhadap orang yang dikasih makan? Tolong jawab. Karena itu tidak memerlukan otak, cukup dengan suara hati. Tanya Hotman dengan nada menantang. Apakah memberi makan orang miskin itu penghinaan? Apakah membantu orang yang membutuhkan adalah sebuah kesalahan? Pertanyaan tajam Hotman menyentil akal sehat Prof. Rias. Apakah seorang profesor yang katanya pintar tidak bisa memahami bahwa kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara?
Apakah harus menunggu keajaiban ekonomi sebelum memastikan anak-anak bangsa tidak berangkat sekolah dengan perut kosong? Atau apakah kita justru harus membiarkan mereka tetap lapar demi menjaga harga diri bangsa sebagaimana standar kehormatan versi Prof. Rias? Adakah logika yang lebih sesat dari profesor ini? Merespons pihak-pihak yang nyinyir atas program ini, Presiden Prabowo Subianto mengaku heran ada profesor yang tak setuju dengan program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Dia pun bertanya-tanya apakah profesor tersebut pintar atau bodoh. Dari dulu saya difitnah, sekarang pun mereka tidak percaya. Apa ya kemiskinan bisa dikurangi? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek, pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang, kata Prabowo dalam suatu kesempatan, profesor pintar tapi hatinya di mana? Inilah pertanyaan fundamental. Kecerdasan tanpa empati hanyalah kesia-siaan. Seorang profesor bisa paham anggaran, hafal teori ekonomi, tapi jika tak bisa melihat anak-anak yang berangkat sekolah dalam kondisi lapar, maka ia hanyalah pintar di atas kertas. Negara bukan cuma soal angka dalam APBN, tapi juga soal perut rakyatnya. Jangan jadi akademisi menara gading yang buta realitas sosial. Faktanya, program makan gratis bukanlah gagasan aneh. Bahkan, negara-negara dengan ekonomi mapan pun menyadari bahwa menyediakan makanan bergizi bagi anak-anak adalah investasi terbaik bagi masa depan bangsa. Apakah mereka semua terhina? Atau justru mereka lebih memahami bahwa generasi yang sehat dan cerdas adalah kunci kemajuan? Kita lihat lagi nyinyiran Rias Rashid. Ini menunjukkan negara gagal memberi suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Itu yang pertama, kata Menteri Otonomi Daerah era Presiden RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur itu. Nah, semakin sempit ruang untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi lagi COVID, negara bisa bangkrut. Sebuah argumen yang terdengar serius, tapi sangat lemah. Seolah-olah memberi makan anak-anak Indonesia adalah ancaman besar bagi keuangan negara. Sementara korupsi, kebocoran anggaran, proyek-proyek mangkrak, dan belanja pegawai yang membengkak justru dianggap sepele. Jika program ini disebut membebani APBN, lalu bagaimana dengan subsidi bahan bakar yang terus dikucurkan? Bagaimana dengan proyek-proyek mercusuar yang kadang tidak jelas manfaatnya? Kenapa giliran rakyat kecil yang dibantu, tiba-tiba anggaran jadi persoalan? Jangan terjebak dalam narasi pesimistis yang dibuat oleh mereka yang gagal memahami realitas. Program makan bergizi gratis bukan sekadar janji politik, tapi langkah konkret menuju masa depan Indonesia yang lebih sehat, lebih cerdas, dan lebih berdaya saing. Jika oposisi, apalagi sekelas profesor seperti Rias Rashid ini, hanya bisa nyinyir tanpa solusi, maka rakyat berhak bertanya, siapa sebenarnya yang lebih mencintai bangsa ini? Buat Prof. Rias dan barisan sakit hati, para pembenci Jokowi serta Presiden Prabowo, kalian jangan hanya nyinyir dan selalu beropini negatif, hanya karena dendam pribadi dan kebencian yang tak pernah hilang. Politik bukan sekadar adu mulut dan cari-cari kesalahan. Jika kalian benar-benar peduli dengan rakyat, buktikan dengan gagasan yang lebih baik. Jangan hanya mengkritik tanpa solusi. Kalian berteriak soal martabat bangsa, tapi membiarkan anak-anak kelaparan. Kalian bicara soal kemandirian, tapi tidak mau melihat realitas bahwa banyak keluarga masih kesulitan memenuhi gizi anak-anak mereka. Sejarah mencatat, pemimpin besar bukanlah mereka yang hanya bisa berkomentar dan menghakimi, melainkan mereka yang berani bertindak untuk rakyatnya. Jokowi telah membangun negeri ini, Prabowo melanjutkannya. Jika kalian tak suka, jangan menghalangi, minggir saja. Karena rakyat tahu siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang hanya bisa menebar provokasi dan nyinyir tiada akhir. Kita salah menghadirkan pemimpin. Ini faktor manusianya, Pak. Jadi ini bukan ini bahkan menurut saya lebih berkenaan dengan kepribadian, dengan karakter. Kita salah pilih kalau mau disebut seperti itu. Jadi ini orang tidak mengerti tentang pemerintahan, masuk ke dalam pemerintahan, disuruh memimpin pemerintahan. Dia tidak punya sama sekali visi tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dikelola, bagaimana kekuasaan negara itu diterima sebagai amanah untuk satu tugas tertentu, satu misi tertentu. Sekarang ada makan bergizi, sekarang ada kita mau bikin tuh GovTech, membuat tuh lebih tertata dengan baik.
Kami hitung-hitung ya karena ada dana berputar di desa itu 8-9 miliar per tahun. Ini angka yang besar, jadi berputar di satu desa, itu akan membuat tadi saya singgung pemerataan, mengurangi stunting, mengurangi kemiskinan. Ya, ini berjalan. Jadi pikiran Presiden Prabowo untuk bikin makan bergizi itu, kalau ada yang kritik-kritik sebenarnya jangan cepat-cepat ngeritik, tunggu lihat dulu. Kita ini kadang-kadang sok tahu, padahal waktu dia pejabat, dia juga maling juga. Jadi kita tunggu aja lihat. Nah sekarang sudah mulai kelihatan, Anda lihat muka anak-anak yang makan itu. Mereka mungkin banyak yang jarang makan ayam, jarang makan telur, sekarang makan. Itu akan terjadi perputaran ekonomi nanti di desa itu, harus beli ayam, beli telur, dan sebagainya. Ini yang disebut Profesor Mubiarto dari UGM, Ekonomi Pancasila. Jadi sebenarnya tanpa kita sadarin, kita mulai mengimplementasikan apa itu ekonomi Pancasila. Jadi itu bagus. Jadi bisa nanti mendorong pertumbuhan ekonomi kita juga. Tapi kan ini negara, maka selalu saja kalau negara itu kan proses rontoknya kan pelan-pelan. Yang penting ada juga orang berpikir yang penting masuk dulu. Nanti kalau hancur ya apa boleh buat, tapi kita masuk dulu. Karena negara itu pelan-pelan turunnya. Ya, tapi ini semua tidak bertanggung jawab. Ini adalah sikap yang tidak bertanggung jawab. Ya, ada satu negara yang diambang kebangkrutan, utangnya bertubi-tubi, proyek-proyeknya banyak yang mangkrak, beban-beban sosialnya sangat tinggi, ya masyarakatnya masih harus diberi makan siang lagi yang gratis. Lalu Anda mau memimpin, apa yang mau cari? Mau menikmati apa? Kecuali Anda minum obat tidur, Anda bisa tidur tiap malam. Sebenarnya ini tidak bisa membuat orang tidur. Kalau ini dikonversi, situasi dikonversi pada situasi ketika orang-orang jujur masih ada di bumi ini, mereka akan mengatakan ini hampir sulit, hampir tidak masuk akal kita bisa menyelamatkan Indonesia ini. Ternyata profesor ada yang bodoh ya. Bodoh atau apa gitu ya, kata Presiden Prabowo. Tapi memang beginilah saudara. Ketika orang itu, dia seorang profesor, tapi dia merasa dia itu pinter. Ya. Padahal blow on. Kenapa? Ya mungkin karena udah tua, udah profesor. Dan dia nggak belajar lagi. Dia mungkin nggak cukup literasinya. Bahwa perkembangan dunia zaman ini berubah, saudara. Ternyata pemberian makan gratis itu bukan satu negara saja kan. Kita kan tadi dengar kan. Ada 8 negara yang menerapkan makan gratis. Yaitu tujuannya adalah ya secara jangka panjang itu sangat baik. Gitu. Jadi kalau Profesor Rias Rasid ini, ya dia juga salah satu pembenci Jokowi. Ya, jadi saya paham kalau ngomongannya agak sinis. Cuma masalahnya ini Profesor Rias ini memang ngomongnya kelihatannya pinter ya. Tapi padahal agak blow on kelihatannya. Ya betul seperti Pak Prabowo bilang. Kalau saya lihat track recordnya Rias Rasid memang luar biasa sih. Tapi kenapa jadi ngomong begitu ya? Ya itulah saudara. Kadang di dalam perkembangannya orang itu ya karena dasarnya memang sudah sinis. Jadi di otak, di hatinya itu udah negatif ya. Jadi komentarnya negatif, salah. Gitu. Ya, memang memberatkan APBN, betul. Ya kan, berapa puluh triliun harus disiapkan. Tetapi itu adalah tugas mulia, ya, Presiden Prabowo. Saya sebagai warga negara Indonesia, ya, saya dukung, ya, dan ya jujur saja, bahkan kepala badannya juga saya kenal, badan pangan. Jadi, ya, Pak Rias Rasid, kalau ngomong tuh dipikir dulu kenapa sih? Makan bergizi ini saya kira kan dampaknya luas, Prof. Untuk tadi kita bicara 8% growth, ini salah satu engine-nya menurut saya, di samping dana desa. Karena
ekonomi di kampung itu, di desa itu atau sekitarnya pasti akan mulai jalan. Ini kan baru 1 minggu ini. Dan belum sempurna. Belum sempurna, itu butuh waktu. Kita lihatlah nanti setelah 1 bulan, kita mulai baru evaluasi. Apa yang harus kita perbaikin. Perputaran uang di desa, Prof, menurut saya Prof lebih ahli lah, saya kan bukan profesor ke ekonomi. Tapi saya logik saya aja, dana desa itu per desa kan di 74.000 desa sekian itu kira-kira 1, sekian miliar per desa. Tapi dengan makan ini, dengan nanti bantuan tunai langsung yang diberikan dengan targeted tadi, itu kita hitung-hitung bisa mungkin 8 miliar rupiah di satu desa. Jadi nanti akan diturunkan ke bawah, bukan dari pusat lagi, tapi untuk juga mendorong ekonomi kerakyatan. Jadi itu berputar di situ, dan itulah yang dibilang Profesor Mubiarto dari UGM yang ahli kemiskinan, ini ekonomi Pancasila. Jadi pemerataan itu terjadi, itu keadilan tadi itu. Bagaimana dengan warung-warung yang sudah ada di warung makan yang Prof, ada di itu nanti akan ada terjadi penyesuaian semua nanti bertahap itu. Kita kasih kesempatan aja. Ada engagement juga dengan mereka nanti pastilah. Ini pasti akan jalan nanti. Nanti orang kan beli telur, nanti bikin ayam di situ. Orang mau beli sayur, bikin sayur di situ dan seterusnya. Jadi saya kira ya over time mungkin dalam setahun 2 tahun kita akan lihat ini bagus. Tapi harus dilakukan evaluasi terus-menerus. Supaya kita tahu ada masalahnya segera diperbaikin. Saya kira BPKP bisa nanti main di situ untuk melakukan audit gitu. Memang ada hal yang menarik lagi bahwa di India pun Perdana Menteri Modi itu juga memberikan makan gratis untuk 800 juta masyarakatnya. 800 juta orang diberikan makan, bukan hanya anak sekolah. Dan dia memang jadi sangat populer sekali di India begitu ya. Dan itu juga sistemnya memerlukan waktu untuk diperbaiki. Kalau kepastian anggaran sudah lebih jelas. Prof, kita tuh duitnya banyak, Prof. Jadi orang bilang 1.500 triliun nggak bisa dapat, sangat bisa. Ya tentu bertahap lah ya, dan untuk 100 triliun tambahan mungkin. Terus tapi World Bank kan tidak sembarang kasih angka juga, 6,4% dari GDP kita.